Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kalian dalam keadaan baik-baik saja, anak-anakku kelas 12 SMA Negeri 1 Prambon. Pada pertemuan kali ini saya akan menjelaskan materi matematika wajib, yaitu materi yang pertama atau bab yang pertama atau KD yang pertama, yaitu tentang dimensi 3. Pada dimensi 3 ini nanti yang akan kita pelajari adalah tentang kedudukan titik, garis, dan bidang. Kemudian yang kedua, jarak titik, garis, dan bidang. Kemudian nanti yang ketiga adalah sudut antara garis dan bidang. Baiklah, pada pertemuan kali ini akan saya jelaskan tentang kedudukan titik, garis, dan bidang. Bagaimana kedudukan titik, garis, dan bidang? Yang pertama yang akan saya jelaskan dulu adalah kedudukan titik terhadap garis. Kedudukan titik terhadap garis ada dua, yaitu titik terletak di luar garis dan titik terletak pada garis. Untuk lebih jelasnya, perhatikan ini ada garis L. Pada garis L ini terdapat titik A, B. Maka dikatakan titik A dan B terletak pada garis L. Sedangkan titik C ini terletak di luar garis L. Saya pertegas sekali lagi, ada dua kedudukan titik terhadap garis, yaitu titik terletak pada garis dan titik di luar garis. Contohnya, perhatikan kubus KLMN PQRS. Jadi dalam menggambar kubus, alasnya dulu yang disebutkan ini. KLMN urutannya berlawanan arah dengan arah jarum jam. KLMN PQRS. Diketahui titik O merupakan perpontongan antara diagonal KM. Perhatikan, ini adalah diagonal sisi KM dan LN. LN juga diagonal sisi. Di sini terletak titik O. Kemudian pertanyaannya, kedudukan titik O terhadap garis KP. Terhadap garis KP, maka titik O adalah di luar garis KP. Kemudian kedudukan titik O terhadap garis KM. Karena KM tadi adalah diagonal sisi, sedangkan O adalah titik tengahnya, maka O terletak pada garis KM. Yang berikutnya adalah kedudukan titik terhadap bidang. Kedudukan titik terhadap bidang juga ada dua, yaitu titik terletak pada bidang dan titik terletak di luar bidang. Perhatikan gambar bidang alfa ini dan juga titik A, B, C serta garis K. Titik A dan B terletak pada garis K. Garis K terletak pada bidang alfa. Maka dikatakan titik A dan B terletak pada bidang alfa. Sedangkan titik C terletak di luar bidang alfa. Contoh soal, perhatikan balok A, B, C, D, E, F, G, H. Diketahui titik P dan titik Q merupakan titik tengah rusuk EF. Titik P, titik tengah rusuk EF ini. Kemudian titik Q adalah titik tengah rusuk GH. Pertanyaannya, kedudukan titik P terhadap ABFE, bidang ABFE. ABFE. Karena titik P terletak pada garis EF, maka dikatakan titik P terletak pada bidang ABFE. Kemudian yang kedua, kedudukan titik Q terhadap bidang
ADHE. Titik Q tadi terletak pada garis HG. Maka titik Q terhadap bidang ADHE berada di luar, atau titik Q terletak di luar bidang ADHE. Yang berikutnya, kedudukan garis terhadap garis lain atau dua garis. Yang pertama adalah berpotongan, yang kedua sejajar, dan yang ketiga adalah bersilangan. Bagaimana definisinya? Dua garis dikatakan berpotongan jika, perhatikan gambar ini, garis M dan garis N saling berpotongan. Garis M dan garis N dikatakan berpotongan. Kenapa? Karena kedua garis ini terletak pada bidang yang sama atau sebidang, sehingga mempunyai titik persekutuan karena terletak pada bidang yang sama dan mempunyai persekutuan. Maka ini dikatakan garis M memotong garis N. Lalu yang berikutnya, dua garis yang sejajar. Perhatikan gambar B, ada bidang alfa, lalu garis PQ. Garis P terletak pada bidang alfa, Q juga terletak pada bidang alfa. Tetapi kedua garis ini kalau diperpanjang juga tidak akan ada titik persekutuan, maka dikatakan P dan Q sejajar. Kemudian yang ketiga, dua garis yang saling bersilangan. Perhatikan gambar C, ada bidang alfa, kemudian garis R, kemudian garis S yang menembus bidang alfa, tapi juga tidak pada garis R. Maka dikatakan garis R dan garis S bersilangan. Perhatikan ini ada limas beraturan KLMN atau membacanya limas beraturan TKLMN. Pertanyaannya, pasangan rusuk yang sejajar, KL sejajar dengan MN. Kemudian KN sejajar dengan LM. Sebutkan rusuk yang memotong rusuk NK. Ini rusuk NK. Yang memotong rusuk NK ada KL, ada NM, bisa juga NT, bisa juga KT. Yang berikutnya, kedudukan garis terhadap bidang. Yang pertama adalah garis terletak pada bidang. Seperti ini kedudukannya, garis M dan N terletak pada bidang alfa. Kemudian ada garis yang sejajar dengan bidang, garis L di luar bidang alfa, garis K pada bidang alfa, kemudian dikatakan L sejajar dengan K. Kemudian yang ketiga adalah garis yang memotong atau menembus bidang. Perhatikan pada gambar C, ada dua kondisi. Yang pertama adalah pada C ini memotong sembarang, sedangkan ini adalah memotong tegak lurus. Saya ulangi, berarti ada tiga untuk kedudukan garis terhadap bidang. Yang pertama, garis terletak pada bidang. Yang kedua, garis sejajar dengan bidang. Yang ketiga adalah garis memotong atau menembus bidang. Misalnya ada kubus, contoh soal. Perhatikan kubus berikut ini, kubus A, B, C, D, E, F, G, H. Sebutkan garis yang sejajar dengan bidang ABGH. ABGH. ABGH ini adalah bidang diagonal. Garis-garis yang sejajar dengan bidang ABGH adalah
ada garis EF dan juga garis DC. Yang kelima adalah kedudukan bidang terhadap bidang. Untuk dua bidang, hubungan antara dua bidang itu adalah dua bidang yang saling sejajar dan dua bidang yang saling berpotongan. Seperti yang ada pada gambar di bawah ini. Pada gambar A, ini adalah gambar dua bidang yang sejajar. Pada gambar B ini adalah dua bidang yang berpotongan. Contoh soalnya, perhatikan kubus KLMNOPQR. Pertanyaannya, sebutkan pasangan bidang yang sejajar. Banyak sekali atau lebih dari satu pada kubus itu pasangan bidang yang sejajar. Saya beri contoh, KLMN sejajar dengan OPQR. Kamu bisa menyebutkan beberapa lagi dua bidang yang saling sejajar. Begitu juga dua bidang yang saling memotong. Misalnya, bidang yang memotong bidang KNRO. KNRO. Juga ada 4 bidang yang memotong bidang KNRO. Salah satunya adalah OPQR. Silahkan kamu sebutkan 3 yang lainnya. Untuk tugas supaya kamu lebih memahami apa yang sudah saya jelaskan pada video kali ini, silahkan kamu buka, kamu kerjakan buku modul yang sudah kamu terima. Kamu kerjakan uji kompetensi 1, nanti saya kirimkan formnya. Jadi yang ada di buku itu kamu nanti mengerjakan dalam form, lalu kamu mengirimkan ke dalam form. Kamu bisa browsing juga, selain dari buku itu kamu bisa browsing di internet, kemudian membaca buku-buku yang lain supaya kamu lebih memahami tentang kedudukan pada dimensi 3. Selamat belajar matematika. Matematika itu menyenangkan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.